Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Pensil Kertas. Di video ini saya ingin berbagi sedikit tips atau tutorial bagaimana cara menggambar tubuh anime yang ideal. Baiklah teman-teman, sebelum kita menggambar tubuh atau body secara keseluruhan, coba pisahkan beberapa bagian tubuh ini dalam bayangan atau pikiran teman-teman. Untuk apa? Tentu saja ya teman-teman, agar kita tidak beranggapan bahwa menggambar tubuh itu rumit atau susah, sehingga kita bisa enjoy ketika menggambar. Di sini saya akan memisahkan bagian-bagian tubuh menjadi 4 bagian. Pertama, bagian kepala, bagian badan, tangan dan kaki. Sekarang kita akan mulai menggambar. Pertama kita buat bagian kepala seperti ini. Ketika teman-teman akan membuat bagian tubuh, buatlah jarak dengan bagian kepala. Tentu saja ya teman-teman, itu untuk membuat bagian leher. Namun jangan pula buat jarak yang terlalu jauh, karena kita tidak ingin membuat lehernya menjadi kepanjangan. Dan karena saya akan membuat tubuh female atau wanita, maka saya akan membuat leher yang sedikit kecil. Dan sebelum kita membuat bahunya, buatlah garis vertikal terlebih dahulu seperti ini. Apakah teman-teman pernah tidak seimbang atau besar sebelah ketika menggambar tubuh, terutama di bagian bahu? Bila iya, maka teman-teman akan tahu betapa terbantunya kita dengan menggunakan garis ini. Inilah garis pertengahan. Kemudian kita batasi seperti ini. Kemudian buat garis di tengah untuk memudahkan kita nanti membuat atau membentuk bagian pinggangnya. Karena di sini saya membuat tubuh female, maka tentu saja kita buat pinggulnya sedikit besar. Dan setelah sampai di bagian ini, kita akan membuat bagian tangan dan kaki. Untuk menyatukan ke bagian tersebut, buatlah bulatan seperti ini. Besar bulatan sebesar tangan yang akan kita buat. Ketika teman-teman membuat bulatan ini, pastikan masuk ke dalam bagian kotak tubuh yang kita buat. Barulah kita buat tangan. Begitu juga untuk membuat bagian. Untuk ukurannya teman-teman bisa lihat dari bulatan-bulatan persendian yang saya buat. Begitu juga ketika kita membuat bagian kaki. Hanya saja perbedaannya ada di bulatan persendiannya. Bagian paha atau pinggul kita buat lebih besar. Buat juga bulatan di bagian lutut dan juga di bagian pergelangan kaki. Teman-teman bisa melihat di sini, semua sudah terhubung. Bisa saya katakan gambar sudah hampir selesai. Sekarang kita membentuk gambar lebih detail lagi. Di bagian kepala bentuklah rahang pipinya, dan tambahkan telinga, mata, dan lain-lain. Dan yang perlu teman-teman perhatikan di bagian ini, kita harus fokus ke bagian garis yang berpengaruh dengan adanya bagian yang menonjol. Bisa tulangnya yang mungkin sedikit menonjol, seperti di bagian rusuknya seperti ini. Ada baiknya kita buat sedikit lekukan atau lekukan kecil di bagian ini. Dan yang paling harus teman-teman perhatikan adalah di bagian ototnya ya teman-teman. Maksud saya bukan otot pada umumnya, melainkan jaringan-jaringan otot seperti di pangkal paha dan betis. Namun teman-teman tidak perlu membuatnya terlalu menonjol. Setidaknya cukup buat seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lebih detail lagi, seperti membuat jari dan goretan-goretan lainnya yang teman-teman rasa perlu untuk dibuat. Baiklah teman-teman, kita telah selesai membuat atau menggambar tubuh anime female atau wanita. Sekarang coba kita buat referensi dari ukuran gambar ini. Dapat kita ketahui bahwa sama panjangnya antara seluruh kaki dari pangkal paha dan tubuh bagian atas hingga kepala. Dan ini adalah ukuran kita membuat pergelangan tangannya. Di bagian kaki teman-teman juga bisa lihat di sini, sama panjangnya dari lutut ke pergelangan kaki dan dari lutut ke pangkal paha. Itulah sedikit ukuran untuk referensi apabila teman-teman merasa bimbang ketika menggambar tubuh anime. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan bagaimana bila kita menggambar tubuh male atau pria. Caranya tetap sama dengan yang tadi. Hanya saja kita tahu bahwa tubuh pria lebih bidang ketimbang tubuh female.
Jadi ketika kita membuat tubuh yang pria, buatlah leher yang lebih besar, sehingga otomatis bahunya nanti akan melebar. Dan di bagian pinggulnya kita buat ramping. Kemudian beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan dalam perbedaan menggambar antara tubuh female dan male adalah gesturnya. Misalkan di bagian betisnya, ketika menggambar untuk pria, buatlah agar tidak terlalu menonjol atau lebih ramping daripada ketika teman-teman membuat betis untuk female. Kemudian juga pada bagian otot teman-teman bisa menyesuaikannya antara female dan male. Baiklah teman-teman, sekarang kita pergi ke tips yang mungkin dibutuhkan. Baiklah teman-teman, semoga video ini membantu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.